Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kurang dari seminggu yang lalu, Pak Ganjar akhirnya resmi menjadi calon presiden dari PDIP melalui sebuah deklarasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bagi organ-organ relawan yang mendukung Pak Ganjar, bagi partai politik yang sejak awal mendukung pencapresan Pak Ganjar, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, kini saatnya gaspol menangkan Pak Ganjar Pranowo. Teman-teman, kenapa kita harus menangkan Pak Ganjar? Begini, Pak Ganjar adalah nama yang paling teruji komitmennya terhadap kontraradikalisme. Pada September 2019 lalu, 7 kepala sekolah yang terpapar radikalisme dibina dan diambil tindakan tegas. Pada Februari 2020, saat melantik 170 Kepsek SMA, garis miring SMK, Pak Ganjar dengan tegas meminta Kepsek yang pro-khilafah, ekstremisme, dan fundamentalisme agama untuk segera mengundurkan diri. Dan pada November 2021, Pak Ganjar kembali menegaskan melalui statement publik di media sosialnya, tidak ada toleransi pada kelompok radikal dan penolak Pancasila. Dan terakhir, Pak Ganjar nggak pernah beraliansi dengan tokoh maupun kelompok radikal ataupun agen-agen politisasi agama manapun. Justru Pak Ganjar adalah ikon perlawanan terhadap mereka. Mari kita bandingkan dengan Pak Anies. Teman-teman, kita sama-sama tahu track record Pak Anies. Pak Anies memang memiliki kedekatan substansial dengan ormas-ormas terlarang seperti FPI dan tokoh-tokoh lainnya. Sebuah studi yang ditulis oleh Elis Nugraha Septiana, Ridho Alhamdi, dan Adibah Divani Gusmi yang berjudul Aksi 212 dan Kemenangan Anies Sandi pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 menunjukkan bahwa Aksi 212 yang dipelopori oleh FPI memiliki peran yang sangat besar dalam memenangkan pasangan Anies Sandi pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal itu terlihat pada dua hal, yaitu modal sosial yang dimiliki oleh jaringan aktivis Aksi 212 dan pemanfaatan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan fatwa MUI dan pengaruh para tokoh-tokoh mereka seperti Rizik Syihab. Itu waktu pemenangan Pilkada DKI lalu. Masih berlanjut, pada 2020 yang lalu, Anies Baswedan, saat itu selaku Gubernur DKI Jakarta, menemui pemimpin Front Pembela Islam atau FPI yaitu Muhammad Rizik Syihab pada Selasa 10 November 2020 malam. Kejadian ini terjadi beberapa jam setelah Rizik mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta setelah menetap sekitar 3 tahun sejak 2017 di Arab Saudi. Nah, kedekatan Anies dengan pentolan FPI ini dibenarkan juga oleh Yusuf Kala. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama pimpinan redaksi Berita 1, Claudius Bukan, di kanal YouTube Berita 1 tahun 2020 lalu JK bahkan mengakui bahwa pentolan FPI Rizik Syihab berjasa dalam karir politik Anies. Katanya, malah salah kalau Anies nggak datang sebagai orang yang terpilih karena dukungan Habib Rizik. Itu kata Pak JK Kemesraan Anies dan FPI nggak cuma di situ. Pada bulan Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan menghadiri acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW sekaligus akad nikah putri Rizik Syihab. Saya juga mencatat ada 2 kesempatan Pak Anies sebenarnya untuk membuat statement publik tentang keberpihakannya kepada kontraradikalisme dan politisasi agama, yaitu ketika diwawancara oleh ABC News Australia dan ketika diwawancara oleh Mbak Mary Riana. Nah, yang pertama ketika diwawancara oleh ABC News Australia, Pak Anies ditanya, apakah dia menyesal telah menggunakan politisasi agama yang memecah belah? Anies mengelak untuk mengakui bahwa ia menyesal atau tidak. Akan tetapi, Anies mewajarkan dan seperti memberikan pembelaan terhadap politisasi agama, walaupun berdampak sadis. Saya sebut sadis karena sentimen agama yang menyesaki ruang-ruang demokrasi sudah di tingkat kebencian antara pemeluk agama. Ramai di medsos, caci maki, dan ancaman kepada etnis tertentu. Nggak cuma ancaman, terjadi juga kasus-kasus persekusi
akibat tingginya tensi politik yang dikotori politisasi agama. Rumah-rumah ibadah ditempeli spanduk yang mengilustrasikan keantiannya kepada kandidat tertentu yang tidak seagama. Bahkan ada pula spanduk yang mengharamkan jenazah pendukung kandidat tersebut untuk dimakamkan sesuai dengan tata cara agama. Ada juga anak-anak di bawah umur berorasi dan meneriakan bunuh, bunuh. Lalu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Mbak Mary Riana, Pak Anies ditanya, apakah kalau dia jadi presiden, ormas radikal yang kini sudah menjadi ormas terlarang, yaitu FPI dan HTI, akan dihidupkan kembali. Teman-teman, bukan Pak Anies namanya. Kalau nggak pakai jurus muter-muter, lalu perlahan keluar dari substansi pertanyaan. Memenangkan Pak Ganjar berarti memenangkan Indonesia dari kemunafikan kelompok-kelompok fundamentalis agama, ekstremis, dan radikal. Kini setelah Pak Ganjar resmi dicalonkan oleh partainya, kita sudah nggak punya alasan untuk menunggu-nunggu dan berleha-leha. Saatnya seluruh komponen pendukung Pak Ganjar, baik itu relawan dan partai politik, untuk saling bergandengan tangan dan bertarung memenangkan Indonesia. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.